Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imam Hasan Al-Basri. Saya dari kampus IKIP Budi Utomo Malang, angkatan 2019 BPSIB. Sedikit saya kenalkan tentang diri saya. Rumah saya di Sanantimpe, Kota Malang. Saya seorang santri di salah satu pesantren yang ada di Kabupaten Malang. Saya kuliah karena saya ingin mencari ilmu, menghilangkan kebodohan, dan terakhir mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak di zaman sekarang orang pintar tidak bisa menggunakan ilmunya dengan baik atau bahkan menggunakan ilmunya untuk kejahatan. Maka dari itu, marilah kita memperbaiki niat kita untuk mencari ilmu. Untuk mempercepat waktu, di sini saya akan mewawancara mengenai sukses PPL di masa pandemi. Hai sobat mahasiswa, bagaimana rasanya menjalani perkuliahan online? Mudah-mudahan senantiasa semangat dan tetap menyenangkan ya. Di situasi pandemi seperti saat sekarang ini, sistem kuliah online benar-benar telah menjadi opsi terbaik yang bisa diterapkan oleh berbagai perguruan tinggi di Indonesia maupun di seluruh dunia. Ya, mau bagaimana lagi? Kita tidak bisa semena-mena memaksakan diri untuk menggelar pembelajaran tatap muka, karena akan menghadirkan dampak serius terhadap keamanan dan kesehatan banyak orang. Dengan demikian, sistem kuliah daring menjadi pilihan terbaik sekaligus bijaksana, dan semakin bijaksananya lagi bila semua pihak mendukung dan menyukseskan sistem tersebut. Walau begitu, mungkin masih ada sebagian dari kita yang belum begitu paham tentang seluk-beluk kuliah online. Baiklah, sekarang kita akan memasuki sesi wawancara. Di sebelah saya sudah ada mahasiswa Unisma. Mohon perkenalan dulu. Ya, sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Saya Nur Fadila Damanduri, jurusan Pendidikan Bahasa Inggris Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dari Universitas Islam Malang. Oke, menginjak pertanyaan yang nomor 1, yakni bagaimana sistem pelaksanaan kuliah online menurut Anda? Ya, baik. Menurut saya, sistem perkuliahan secara online yaitu di mana antara dosen dan mahasiswa melaksanakan pembelajaran secara virtual dan bisa pula dilaksanakan melalui media pembelajaran seperti grup WhatsApp, Google Classroom, Edmodo, Telegram, dan lain sebagainya. Pertanyaan yang nomor 2, apakah kuliah online efektif menurut Anda? Ya, menurut saya efektif atau tidaknya perkuliahan bergantung pada berjalannya atau tidak sistem pembelajaran, misalnya kelancaran akses sinyal hingga keterlibatan antara dosen dan mahasiswa. Terus kuliah online bisa dikatakan efektif ketika suatu universitas memang tidak bisa menggelar perkuliahan secara offline karena adanya masalah kesehatan dan keamanan. Oh iya. Sedikit memperjelas kelebihan online yang telah disampaikan oleh Mbak Nur Fadila, dikata praktis dan bisa mengerjakan di mana saja. Di sini saya akan kasih contoh, kita bisa melakukan kuliah online di rumah. Dan kuliah online di rumah itu tidak menguras biaya, tidak menguras uang transport, tidak menguras uang jajan, tenaga, dan lain sebagainya. Iya, termasuk tenaga juga. Tadi kan kita bahas tentang kelebihan kuliah online, Mbak ya. Iya. Sekarang kalau kekurangan dan hambatannya itu kira-kira apa saja ya, Mbak ya? Iya. Mungkin biasanya hambatan yang sering dialami oleh mahasiswa yang melaksanakan kuliah secara online itu bisa dilihat dari akses internetnya, kayak sinyalnya lagi buruk, trouble kalau pas hujan itu sinyalnya hilang gitu, terus biasanya mahal di pembelian kuotanya gitu. Kan lebih banyak yang digunakan media pembelajarannya. Terus mahasiswa kadang ada yang dari finansial orang tuanya menurun sehingga untuk membayar UKT agak lebih berat dibandingkan sebelum pandemi. Tapi kan gitu itu ada, Mbak, kadang-kadang kayak bantuan dari pemerintah yang berupa paket data atau biasanya juga berupa UKT itu digratiskan. Iya, ada yang digratiskan, ada juga yang dipotong berapa kayak gitu ya. Alhamdulillah kalau gitu, Mbak ya. Kalau seumpama dapat tadi setelah kita bahas tentang kelebihan, kekurangan, sekaligus hambatan, apa saja sih, Mbak, kira-kira tips-tips yang bisa menyukseskan dalam perkuliahan online ini? Pertama,
yang harus ditancapkan yaitu niat ya Mas ya. Iya. Niat yang lurus untuk kuliah, terus jangan lupa menjaga kesehatan karena di era pandemi seperti ini membutuhkan kesehatan yang kuat, mental yang kuat, terus jangan menunda-nunda tugas. Biasanya kalau menunda-nunda tugas itu semakin malas. Sama saya juga Mas. Terus memotivasi diri sendiri untuk lebih giat dan aktif, rajin bertanya tentang ilmu. Bisa juga yang lainnya yaitu menjaga etika berkomunikasi, daring hingga meninggikan sopan santun. Oke, setelah kita mengetahui tips-tips apa saja yang bisa menyukseskan kita di kuliah online ini, kan biasanya orang itu kayak berkeluh kesah. Ya. Apa saja sih keluh kesah mahasiswa itu ketika perkuliahan online ini? Ya, kalau saya sendiri banyak keluh kesahnya ya. Biasanya dari itu tingkat kestabilan akses internet, sinyal kayak gitu. Terus kadang saya bosan di rumah terus. Terus sulitnya mencari biaya untuk membayar UKT dan hingga sulitnya bimbingan skripsi. Terus yang selanjutnya kira-kira apa Mbak saran yang bisa sampean argumenkan terhadap kuliah online ini? Saran saya jangan lupa menata niatnya, terus memotivasi diri untuk lebih semangat lagi dalam kuliah. Jangan lupa menjaga kesehatan, rajin mengerjakan tugas, rajin beribadah juga, berdoa, dan semangat terus. By the way, sekarang ini Anda sudah semester berapa sih Mbak? Saya semester 7 Mas. Oh, semester 7, berarti sudah PPL ya? Oh ya, alhamdulillah sudah, kemarin waktu semester 6. Oh, apa sih Mbak PPL itu? PPL yaitu praktik pengalaman mengajar. Ya. Kalau biasanya di kuliah itu sebelumnya tapi ada universitas yang mengadakan, ada yang juga. Biasanya disebut mata kuliahnya micro teaching. Oh iya pernah dengar. Ya itu untuk kalau kasarannya itu bimbingan untuk PPL. Biasanya kalau PPL-nya semester 6, biasanya mata kuliah micro teaching-nya semester 5. Sebelumnya kayak gitu. Berarti sebentar lagi saya akan melaksanakan itu juga. Terus semangat Mas dan jangan lupa. Terus untuk sampean sendiri PPL-nya dari apa luring Mbak? Oh ya, yang kemarin saya kebetulan sekolah saya mengadakan luring juga mengadakan daring. Oh, jadi dua ya? Dua sistem. Dua sistem. Terus kira-kira apa saja Mbak masalah yang dihadapi ketika PPL di masa pandemi ini? Tentunya lebih banyak ke dampaknya ya. Yang pertama itu kalau misalnya luring itu, kalau yang masalah saya hadapi di sekolah masalahnya pada saat luring kan pertama sistemnya itu pada saat luring dibagi menjadi R1 dan R2, bukan shift-shiftan ya, R1 dan R2 kalau di sana. Yang kalau R1 itu berarti absen 1 sampai tengah. Kalau R2 berarti tengah sampai akhir. Oh, gitu. Iya. Jadi yang R1 seminggu masuk hari Senin sampai Kamis, nanti yang R2 minggu depannya lagi. Berarti kalau minggu depannya lagi berarti R1-nya libur. Iya. Kayak begitu. Nah, kalau misalnya R1 masuk berarti kan R2 libur. Nah, yang sulit itu mengondisikannya yang secara daring itu yang libur. Kadang HP-nya kan gabung sama orang tua. Nah, biasanya orang tuanya kerja, anaknya waktunya daring, waktunya sekolah. Nah, itu biasanya menjadi hambatan bagi kendala ya. Jadi bisa mengerjakannya siswanya itu kalau orang tuanya sudah pulang kerja. Kayak begitu. Terus di sana kan saya dianjurkan bertanya dari pihak universitas, bagaimana Bu sistemnya di sini menggunakan aplikasi apa saja kayak begitu. Nah, kebetulan di sekolah yang saya tempati PPL menganjurkan untuk tidak menggunakan aplikasi yang berat-berat seperti melihat YouTube gitu-gitu. Jadi paling besar mengirim video itu hanya 1 menit gitu. Jadi kalau mau mengerjakan soal lebih besarnya menggunakan Google Form saja
Jadi bagaimana mahasiswa praktikan guru PPL itu meminimalisir bagaimana bisa mengefektifkan itu semua tadi. Ya. Tadi berarti masalah yang dihadapi serta kendala apa yang dalam pelaksanaan PPL tersebut. Sekarang kalau untuk kelebihannya kira-kira apa ya Mbak? Kelebihan PPL di masa pandemi. Mungkin yang menurut saya itu ya, kelebihannya itu siswa dapat lebih mengenal, lebih bisa memprogramkan aplikasi-aplikasi pembelajaran seperti Google Form, karena Google Form biasanya pada umumnya dilakukan pada mahasiswa kayak begitu ya. Kan kalau dulu-dulu sebelum pandemi itu jarang menggunakan Google Form mengerjakan kayak gitu. Sekarang di SMP pun, di SD sudah bisa mengakses Google Form itu untuk mengerjakan soal-soal. Iya, berarti secara tidak langsung anak-anak itu belajar TIK Mbak ya? Iya. Oke Mbak, pertanyaan yang terakhir. Tadi kan sudah saya tanyakan mengenai kelebihan, kekurangan, hambatan, terus kendala apa saja PPL di masa pandemi kali ini. Kira-kira bagaimana Mbak nasihat Anda supaya adik-adik angkatan Anda ini sukses dalam melakukan PPL di masa pandemi kali ini? Ya, jangan lupa semangat terlebih dahulu ya. Harus semangat, terus memotivasi diri sendiri. Kalau misalnya emang yang akan datang masih secara daring, ya mungkin menurut saya harus lebih di rumah banyak praktek-praktek mengajar. Misalnya kalau sama ada adiknya, coba mengajar ke adiknya. Soalnya nanti kalau misalnya secara luring, kita harus membutuhkan effort yang lebih. Kayak masih di video, nanti kita masih membuat soal di Google Form dan lain-lain. Terus coba lebih menggunakan aplikasi yang lebih menarik, yang cocok buat pembelajaran secara daring. Kayak milih-milih aplikasi yang menarik tapi mudah digunakan oleh siswa. Oke, terima kasih atas waktu dan tempatnya. Semoga apa yang disampaikan oleh Mbak Nur Fadila ini bisa memotivasi adik angkatan yang akan melakukan PPL di masa pandemi kali ini. Oke, demikian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.